pelapor ini adalah telah menyebabkan 225 orang menjadi korban dengan nilai kerugian 9,7 miliar. Modusnya adalah dengan cara bujuk rayu, iming-iming bahwa dia punya link ya, dia punya link di BKN, sehingga semua korban itu tertarik untuk serahkan uang pada Oli. Nah, kemudian Oli dalam prakteknya Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Sosok anak dan menantu Nia Daniati yang diduga tipu 225 orang, janji loloskan CPNS tarif ratusan juta. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan diduga dilakukan oleh Olivia Natania, anak dari penyanyi lawas Nia Daniati. Tak sendiri, Olivia Natania diduga melakukan penipuan bersama sang suami, Rafli M. Tilaar alias Raf. Anak Nia Daniati yang kerap dipanggil Oli ini diduga menipu 225 orang dengan iming-iming menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Anak perempuan dari pelantun gelas-gelas kaca itu mengaku memiliki link yang bisa meloloskan korban untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di sebuah dinas provinsi DKI Jakarta. Ratusan korban tersebut pun bereaksi. Melalui perwakilan korban melaporkan Oli dan suaminya ke Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 24 September 2021. Kuasa hukum korban, Odi Hudianto, mengatakan korban berjumlah 225 orang ditipu Oli dan suaminya sejak 2019 hingga 2020. Ini ada 225 orang ditipu dengan jumlah kerugian ditaksir mencapai 9,7 miliar lebih. Modusnya mengiming-imingi korban untuk diloloskan mengisi kekosongan jabatan di beberapa instansi karena terlapor mengaku memiliki link di BKN, ujar Odi kepada awak media. Rata-rata korban mengaku terperdaya untuk mengisi posisi jabatan PNS strategis yang dijanjikan Oli dan Raf. Transfer hingga ratusan juta tak lolos CPNS. Kerugian korban atas dugaan penipuan ini mulai dari 25 juta rupiah sampai yang terbesar 156 juta rupiah. Korban penipuan ini mengaku mentransfer sejumlah uang tunai ke rekening Oli dan Raf. Namun, sampai uang ditransfer, tak ada satupun korban yang lolos untuk mengisi posisi PNS yang dijanjikan. Korban sudah mentransfer sejumlah uang, namun sampai pada saat waktu yang dijanjikan untuk lolos PNS, pelaku tak bisa dihubungi, jelas Odi. Anak dan menantu Nia Daniati mangkir. Odi mengatakan bahwa kliennya sudah mencoba menghubungi Oli dan Raf atas posisi PNS yang dijanjikan. Mereka mendatangi kantor Raf di Dijen Pemasyarakatan pekan lalu. Saat itu, Raf sempat berjanji akan melakukan ganti rugi. Namun usai perundingan tersebut, Raf tak dapat dihubungi oleh keluarga korban. Maka dari itu kami memutuskan untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya agar tak ada lagi korban penipuan, jelas Odi. Dalam pelaporan ini, ada 5 orang perwakilan korban yang melapor perkara Oli dan Raf atas tindak penipuan dan atau penggelapan dan atau pemalsuan surat. Pelaku juga memalsukan surat barkop Badan Kepegawaian Negara dengan tanda tangan Kepala BKN yang aspal. Di surat itu tertera terhitung mulai tanggal atau TMT seolah-olah korban diterima sebagai PNS untuk memulai bekerja, tapi setelah dicek di BKN itu semua palsu, imbuh Odi. Pasangan suami istri itu dilaporkan dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 263 KUHP. Laporan itu terdaftar nomor polisi LP B4728 9 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 23 September 2021. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari pihak anak dan menantu Nia Daniati. Tribunnews.com berupaya menghubungi pihak Olivia dan Rafli. Siapa Rafli M. Tilaar, menantu Nia Daniati? Ini profilnya.
Siapa Rafli M. Tilaar, menantu Nia Daniati? Ia adalah suami kedua Olivia Nathania. Penelusuran Tribun Timur Wiki, Rafli M. Tilaar, lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip. Poltekip merupakan pendidikan sekolah kedinasan Diploma 4 di bidang teknis pemasyarakatan dengan program kuliah selama 4 tahun setara S1. Setelah lulus Poltekip, kabarnya ditempatkan jabatan penelaah status warga binaan pemasyarakatan atau analis pemasyarakatan, atau tepatnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Lewat akun Instagramnya @raflitilaar, Rafli membagikan potret tahun di mana dirinya lolos diterima sebagai taruna di Poltekip. Ia mulai berstatus taruna pada tahun 2016. Saat dinyatakan lolos sebagai taruna, Rafli menuliskan keterangan unggahannya September 2016. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Keterangan tersebut memang tepat. Pasalnya ayah dari Rafli M. Tilaar atau bakal calon desa Nia Daniati juga bekerja di lingkungan Kemenkumham. Jika dilihat dari unggahan Instagram Rafli M. Tilaar pada tahun 2017, sang ayah telah berpangkat 3D atau 1 bunga. Rafli M. Tilaar memiliki 1 orang adik laki-laki. Ia juga diketahui berasal dari Manado dan Jakarta. Saat berkenalan dengan Rafli, Olivia Nathania yang akrab disapa Oi ini telah bercerai dari suami pertamanya pada Maret 2017 silam. Oi, sapaan akrab Olivia Nathania, dinikahi oleh anggota TNI bernama Ardi Prasetya pada 2014. Namun biduk rumah tangga keduanya yang telah dikaruniai 3 orang anak ini hanya bertahan selama 3 tahun. Cucu Nia Daniati dari Oi dan Ardi bernama Shakila kini telah tumbuh menjadi gadis cilik periang. Sedangkan 2 anak kembar Oi justru terlahir prematur pada usia 6 bulan dan diketahui tak selamat. Kala itu, Oi merasa sangat terpukul kehilangan anak kembarnya yang bahkan tak sempat diabadikan dalam foto. Usai 2 tahun pasca kehilangan bayi kembarnya, Oi harus menerima kenyataan pahit diceraikan oleh suaminya, seperti dilansir dari Tribun Solo. Dalam permohonan talak cerainya, Ardi hanya mencantumkan keinginannya untuk bercerai dari Oi dan tak terungkap alasan menggugat cerai Oi. Kini 2 tahun berlalu setelah perceraiannya, Oi terlihat menikmati hari-harinya sebagai ibu dan ia mengaku bekerja di sebuah perusahaan batu bara. Nah loh, menantu dan anak Nia Daniati dipolisikan, diduga tipu ratusan orang masuk PNS, TNI, dan polisi. Anak penyanyi Nia Daniati berinisial Oli beserta suaminya Raf dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena diduga menipu 225 orang yang dijanjikan masuk pegawai negeri sipil atau PNS, Jumat 24 September 2021. Pelaporan disampaikan oleh kuasa hukum para korban, Odi Hudianto, ke Polda Metro Jaya. Keduanya disangkakan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 263 KUHP. Laporan ini terregister dengan laporan polisi bernomor LP B4728 9 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 23 September 2021. Kami laporkan ke Polda Metro Jaya Oli, anak penyanyi lawas ND, atas dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat. Juga kami laporkan Raf, ucap kuasa hukum korban, Odi Hudianto di Mapolda Metro Jaya, Jumat 24 September 2021. Modusnya, Olivia diduga menjanjikan 225 orang untuk mengikuti tes calon aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai negeri sipil atau PNS dan TNI Polri jika menyetor sejumlah uang. Total kerugian sekira 9,6 miliar rupiah diduga telah diberikan korban. Kasus ini bermula pada 2019 saat Oli mengiming-imingi dan menyampaikan bujuk rayu kepada korban untuk mengikuti program penerimaan CPNS melalui jalur prestasi, yakni jalur khusus untuk menggantikan PNS yang meninggal dunia karena COVID dan diberhentikan karena kasus pelanggaran berat. Imbuh Odi. Oli diduga menawarkan posisi ASN dengan harga 25 juta rupiah sampai 156 juta rupiah. Uang kemudian diduga diserahkan secara tunai atau transfer oleh para korban ke rekening milik Olivia maupun Rafli.
Ini ada 225 orang yang diduga ditipu dengan jumlah kerugian ditaksir mencapai 9,6 miliar rupiah, katanya. Setelah uang diberikan, kata Odi, Olivia menyerahkan surat keputusan pengangkatan calon ASN, surat penetapan nomor induk pegawai atau NIP, dan terhitung mulai tahun atau TMT CPNS Pusat, serta nota dinas perihal pengangkatan CPNS prestasi. Surat menggunakan kop Badan Kepegawaian Nasional atau BKN, dengan tanda tangan Kepala BKN Bima Haryawi Bisana, katanya. Kemudian korban menanyakan mengapa mereka tak mengikuti program penerimaan CPNS. Namun jawaban Oli, kata Odi, tak jelas. Karena ragu, para korban mendatangi kantor BKN secara langsung. Hasilnya, nama-nama mereka dipastikan bukan merupakan CPNS dan kop surat yang digunakan palsu. Odi mengungkapkan kliennya sudah mencoba menghubungi Oli dan Raf mengenai hal tersebut. Mereka bahkan sampai mendatangi kantor Raf di Dijen Pemasarakatan pekan lalu. Saat itu, Raf sempat berjanji akan melakukan ganti rugi. Namun, usai perundingan tersebut, Raf tak dapat dihubungi. Maka dari itu, kami memutuskan untuk melaporkan ke Mapolda Metro Jaya agar tak ada lagi korban dugaan penipuan. Jelas Odi.